sama gua Meli. Kembali lagi di channel Waktunya Kita Diskusi. Oke guys, hari ini di channel Waktunya Diskusi kita kedatangan tamu, di mana kita akan collab di sini sama YouTuber lokal juga. Kita udah ditunggu sama mereka. Kira-kira siapa ya bintang tamunya? Kalian tahu gak? Nah ini dia sering konten penelusuran misteri-misteri di tempat-tempat yang terbengkalai. Oke, kali ini gue bakal panggil bintang tamunya dari channel YouTube Ruang Tamu Malam. Boleh bang? Kita diskusi dulu bang di sini. Oke guys, sebelumnya sebelum kita mulai sesi interview ini, gue mau minta kalian buat like, share, and subscribe dulu biar gue makin semangat bikin konten-konten update terbarunya. Bang, Oi. Gimana nih kabar bang? Mantap. Dari jam berapa bang? Udah nyampe sini? Baru nggak lama. Baru. Oke bang, gini, gue lagi pengen. Gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, ya? santuy aja bang. Gue di sini mau interview abang nih dari channel Ruang Tamu Malam. Kira-kira untuk kontennya abang nih bergeraknya ke mana nih? Sebenarnya sih konten kita itu lebih ke temanya sih horor ya. Oh, temanya horor. sih horor gitu kan. Cuman nggak murni horor. Berarti random gitu? Enggak, lebih kepada kita mau mengedukasi orang-orang supaya nggak gampang takut, nggak gampang percaya sama mitos, nggak gampang jiper lah kalau ke tempat-tempat yang bisa dibilang angker dan segala macam. Tapi mungkin beberapa orang tuh pasti ngiranya channel horor seperti ini mah pasti banyak bohongnya, banyak settingannya. Nah itu kalau menurut pendapat abang sendiri tuh gimana nih? Nah itu dia, karena kita balik lagi mau mengedukasi orang kan, mau mengedukasi netizen. Ya kita nggak bisa ngegimik gitu. Jadi murni kita tuh nggak ada ya saat kita penelusuran atau uji nyali atau explore gitu, itu murni nggak ada yang namanya kayak muncul nih setan-setanannya atau bikin skenario sesuatu bangku jatuh atau bingkai jatuh atau meja goyang-goyang. Kalau nggak ada apa-apa di situ ya nggak ada apa-apa. Oh, jadi hanya memperlihatkan keadaan dan suasana di sana bagaimana gitu ya? Iya. Kalau kategorinya berarti tergantung dari idenya abang sendiri dong berarti ya? Oh, lagi pengen kuliner ya udah kuliner gitu, lagi pengen misteri gitu. Enggak atau sih, gimana? kategori kita memang pure ke misteri. Kalau untuk kategorinya sih di entertain ya kalau di YouTube ya. Tapi kalau untuk maisnya kita di horor sih. Oh, lebih ke horor. Kalau terbentuknya Ruang Tamu Malam itu bagaimana sih bang awalnya gitu? Apalagi iseng-iseng doang atau karena gue gabut lah, kerjaan gue santai gitu, gue pengen channel YouTube lah gitu, karena gue juga anak malam, gue nggak bisa tidur malam-malam, ya udah gue penelusuran aja atau gimana nih awal mulanya Ruang Tamu Malam ini terbentuk? Awalnya sih kita tuh Ruang Tamu Malam itu sebenarnya channel otomotif ya. Otomotif. Nge-review mulai dari motor, mobil dan segala macam lah. Nah pada suatu saat kita mau ngejajal nih, gimana kalau kita nge-review motor itu di kuburan. Random banget gitu, di motor di kuburan. Nah pas kita bikin konten itu viewersnya lumayan gitu kan. Dan saat itu juga kita tuh gimana ngerasa kayak wah seru juga sih gitu, seru juga ternyata kita ngonten di kuburan itu. Ya mulai dari ada rasa was-was, rasa takut, deg-degan, merinding, itu semua campur aduk semua. Akhirnya kita ngerasa kayaknya gimana kalau kita bikin podcast horor tapi bukan di tempat, bukan cuma ceritanya yang horor, tapi tempat yang kita ingin horor gitu. Akhirnya dari podcast horor lama-lama kita coba jajal untuk penelusuran ke tempat-tempat angker. Ternyata menarik ya gitu kan, ternyata menarik ya, karena yang namanya misteri atau horor di Indonesia itu kan menduduki peringkat yang cukup disukai oleh masyarakat Indonesia kan. Dan kalau misalnya kita bicara soal jokes gitu, kita bicara soal komedi itu
komedi zaman dulu sama komedi zaman sekarang tuh berbeda. Tapi kalau kita bicara soal horor, dari dulu sampai sekarang ya sama ya. Soal penampakan, Iya. soal setan-setanan kan begitu. Cuman bagaimana caranya supaya nggak perlulah ada setan-setanan ini, nggak perlulah kita ikutin yang masa lalu itu, kita ngedoktrin orang-orang sekarang untuk takut sama setan, takut sama yang begitu-begituan. Oke lah, kita bikin konten yang berbau edukasi aja, begitu sih Mbak. Kalau selama penelusuran kira-kira pernah gak sih ada sesuatu hal yang negatif, ngikut, atau ada hal-hal yang ya begitulah namanya juga di tempat-tempat seperti itu. Sebenarnya pernah ngalamin nggak abang? Yang lebih berhak menjawab itu ada explorer kita ya. Ada explorer kita dan dia mungkin yang lebih merasakan. Nanti juga ada host kita, bisa juga nanti ngobrol sama dia juga. Jadi setiap orang itu di tim kita itu punya pengalaman masing-masing gitu. Kalau gue sendiri, gue nggak pernah mendapatkan pengalaman apa-apa. Tapi saat masuk ke tahap editing baru tuh gue nemuin sesuatu yang ketemu janggal. Biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan di lapangannya ya paling sekedar timpukan, suara atau apa segala macam lah. Ya suara gitu atau ketawa gitu. Oh itu udah hal biasa ya buat biasa, abang ya? Timbukan ya pak biasa aja. Cuman radiusnya jauh. Jadi misalkan kita di sini nih, nggak ada tuh suara tembukan di sebelah gua prang atau tak gitu, nggak ada. Tapi radiusnya jauh. Lumayan jauh gitu kan. Entah misalkan kita di satu ruangan, dia di luar ruangan. Pasti begitu. Dan polanya sama aja di mana-mana begitu semua. Kalau kira-kira kedepannya nextnya ada konten yang lebih mengejutkan lagi gak sih tentang misteri yang bakal abang buat nih? Entah itu mungkin mau keluar kota, lebih menantang nih keluar kota sekalian gitu. Boleh lah gitu gue ikutkan sekalian keluar kota, kita penelusuran. Nanti kita collabs lagi ya. Iya, collabs lagi. Ada gak bang? Keluar kota sih memang udah dijadwalkan, udah diagendakan. Kemarin terakhir itu kita ke daerah Sukabumi di luar kota. Kita penelusuran di daerah situ Batu Karut. Jadi situ tempat pesugihan sebetulnya. Kalau malam, kalau siang itu tempat wisata. Tempat wisata. Jadi sumber air biasa airnya bening banget situ. Kalau anak pagi, siang, sore mungkin anak-anak suka berenang di situ. Nah sumber airnya di situ. Nah di sampingnya itu ada situ dan danau buatan situ kan namanya. Nah di situ itu terkenal angker karena pernah memakan tumbal dan ada 8 orang yang meninggal gitu. Setiap tahunnya satu. Dan lucunya semua berinisial O. Oki lah, Okta lah, Ojang lah, atau siapa lah nggak ngerti. Nah itu akhirnya kita penelusuran di situ, ternyata bener sih banyak hal-hal yang janggal dan kita lebih melek saat kita keluar kota. Ternyata bukan cuma di daerah Jakarta, Bekasi gitu kan sekitaran kita yang memang tempatnya creepy. Di luar itu ternyata lebih banyak. Iya, apalagi kan di daerah Jawa gitu kan biasa kan orang-orang suka bilang lebih melekat dengan hal-hal seperti itu. Benar. Berarti itu seperti kayak mengulik sejarahnya dari tempat tersebut ya? Bener. Nah tujuan kita sebenarnya itu. Kalau gua menceritakan sejarahnya gitu ya. Jadi fakta-faktanya itu apa sih sebenarnya, ini tempat ini apa, dibangun kapan, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, terus siapa yang ya kalau dalam bahasa itu ya ada 5W1H lah yang kita kulik di situ gitu kan. Dan itu nanti akan kita jabarkan saat penelusuran kah atau saat misalkan opening host kah gitu. Kalau untuk hal-hal lain di luar itu kayak perizinan gitu segala macam, kalau untuk di tempat seperti itu kan, nah itu kendalanya di situ ya. Berarti suka dukanya itu ya untuk konten-konten penelusuran itu ya. Jadi kita bingung juga sih yang namanya tempat kayak begitu nih ya, keselamatan kita siapa yang mau ngejamin gitu kan. Tapi kita kan harus ya mungkin di situ ada yang jaga, ada bahasa kita nggak bilang preman lah, tapi situ ada yang menjaga tempat itu gitu kan. Kita harus izin ke mereka. Nah saat kita perizinan itu kan biasanya ada tarifnya atau sekedar uang rokok yang kita kasih. Nah cuman kadang-kadang tempat-tempat gitu tuh ada oknum yang memanfaatkan. Mereka benar-benar pasang tarif itu parah, bisa sampai 500.000. Tapi mereka tidak menjamin keselamatan kita. Sedangkan mereka nggak menjamin apa-apa dari kita.
di sana kan maaf ya, tempat itu kan kadang kalau bangunan mungkin udah rawan roboh. Iya, Kalau bangunan misalkan sudah tempat tua. spot-spot di alam itu mungkin ada ular atau apa gitu. Kalau kita bayar ke mereka, apa mereka menyediakan ambulan gitu? Kalau terjadi apa-apa. Iya sih juga. Gitu sih. Jadi itu kendala sih. Cuman ya yang harus kita antisipasi dari situ ya safety. Jadi kita bawa peralatan ya semampunya kita aja gitu. Bener. Ya peralatan jadi gitu kalau ya. Misalkan treknya udah nggak bagus ya pakai sepatu yang benar-benar safety boot lah gitu. Kalau misalkan kita ngelihat kan semua diawali dari survei lah, kita survei lokasi dulu, kita lihat dulu treknya bagaimana, terus habis itu jalurnya kemana aja gitu kan, aman apa enggak gitu, zona merah, hitam atau hijau gitu. Di situ kita petain semua, baru kita mulai penelusuran. Jadi nggak langsung penelusuran blek datang ke lokasinya, tapi ada surveinya juga hari sebelumnya ya. Enggak, saat itu juga sih. Biasanya kita datang lebih sore gitu, jam-jam misalkan abis maghrib kita datang, kita survei, cek lokasi, habis itu kita break sebentar ya, mau makan atau apa segala macam, ngopi-ngopi. Nanti udah jelang-jelang jam 10, jam 11 kita baru start. Oh gitu, berarti mempersiapkan dulu sebelumnya, disurvei dulu bagaimana lokasinya. Ada kepikiran untuk ke daerah Curug gitu gak? Itu menarik banget sih. Ya, itu menarik tuh karena waktu itu gue pernah ke sana gitu. Jadi ya lumayan menantang lah untuk treknya, apalagi untuk kesananya gitu. Sebenarnya kita kepikiran buat eksplor alam ya. Iya, lebih ke alam ya. Lebih ke alam, entah itu kita ke daerah gunung, curug, segala macam gitu kan. Dan gangguan-gangguan seperti itu tuh lebih menantang sih. Iya, dibandingkan gedung atau rumah kosong gitu ya. Bener. Karena di alam tuh lebih karena tempatnya mereka ya, bangsa jin itu kan di situ, tempat-tempat terbuka begitu. Oke bang, kalau gitu makasih nih buat waktunya udah nyempetin buat collab sama kita, sesi-sesi tanya jawab. Semoga lain waktu kita bisa collab lagi, kita bisa ikut abang lagi untuk penelusuran. Oke, terima kasih teman-teman. Buat jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih atas waktunya udah menonton. See you.